Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, terlebih nikmat Islam dan juga nikmat kesempatan, sehingga di petang hari ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bermajlis ilmu lagi, melanjutkan apa yang menjadi pelajaran kita, pelajaran rutin kita. Dan memang hendaknya kita mensyukurinya atas nikmat bermajlis ilmu ini. Karena menurut ilmu, Allah mudahkan bagi kita untuk mendatangi majlis ilmu, untuk menuntut ilmu. Ini sebuah nikmat yang besar, nikmat yang tidak didapatkan oleh sebagian manusia yang lainnya. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya itu kebaikan, maka apa? Maka Allah akan fakihkan dia. Allah akan pahamkan dia di dalam perkara agamanya. Dan salah satu sebab seseorang untuk bisa faham terhadap agama ini apa? Dengan bermajlis ilmu, dengan melangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu. Dengan hadis tadi mendorong kita untuk kita tetap bersemangat menuntut ilmu. Karena barang siapa yang Allah mudahkan jalan-jalannya untuk menuntut ilmu, itu bisa jadi Allah inginkan pada orang tersebut kebaikan. Sebaliknya, ada orang yang dia sehat-sehat saja,
Dia memiliki kesempatan, tidak ada aktivitas yang lainnya. Ada majelis ilmu di dekatnya, tapi dia tidak mendatanginya. Berat rasanya melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Khawatir, khawatir apa? Khawatir ini termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki kebaikan padanya. Ini bencana. Ya, ini bencana. Kalau Allah sudah tidak kehendaki kebaikan pada seorang, ya musibah. Berarti keburukan, kejelekan yang ada pada orang tersebut. Ketika dikhawatirkan hal seperti itu, maka hendaknya baik kita bersemangat untuk mendatangi majelis ilmu. Ya. Bersemangat untuk mendatangi majelis ilmu. Karena dengan bermajelis ilmu ini menjadi salah satu sebab baik kita untuk bisa faqih, bisa paham di dalam urusan agama ini. Dan itu menjadi tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, ditetapkan bagi suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni membaca kitab Masail Jahiliyah, yakni kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah yang kebiasaan tersebut diingkari, menyelisihi dari syariat yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di masalah yang ke-57 dan ke-58. Yakni di halaman 191, yang bawah terjemahan halaman 191. Dengan judul At-Tahrifu wa Layyul Al-Sinati fi Kitabillah. Yakni at-tahrif, yakni merubah. Ya, ini diantara kebiasaan orang-orang jahiliyah, yakni at-tahrif, merubah, dan layyul alsina, dan memutar-mutar lidah. Ya, diterjemahkan dalam buku kita memutar-mutar lidah. Tapi nanti lebih jelas, insyaallah kita akan jelaskan maksudnya. Terhadap kitabullah, merubah dan memutar-mutar lisan mereka terhadap kitabullah, baik kitabullah itu Al-Quran maupun Taurat maupun Injil ataupun kitab yang lainnya. Dan ini merubah kitabullah dan memutar lisan mereka, ini kebiasaan dari ahlul kitab, kebiasaan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kitab-kitab mereka, mereka merubahnya, baik merubahnya ini dengan merubah lafadznya, secara lafadznya dia rubah, dia masukkan kalimat atau kata pada kitab-kitab mereka, atau merubahnya itu dengan merubah maknanya, penafsirannya. Iya, perubahan terjadi pada lafaz, baik lafaznya maupun pada maknanya. Dan dalam bab ini, di dalam permasalahan yang ke-57 dan ke-58 ini sebenarnya semakna dengan sebuah ayat. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-46. Surat An-Nisa ayat yang ke-46. yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal ladina hadu
yakni di antara orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadi'ih, yakni mereka merubah al-kalima, yakni merubah kitabullah, yakni Taurat, dari tempat-tempatnya, dirubah oleh mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, orang-orang Yahudi ini mengatakan, sami'na wa asayna, kami dengar dan kami bermaksiat. Kami mendengar, wahai ya Nabi, kami dengar apa yang engkau kabarkan. Wa asayna, dan kami bermaksiat kepada apa yang engkau perintahkan. Kami tidak taat terhadap perintahmu. Wasma' ghaira musma'in, dan dengarkan, wahai Nabi, dengarkan dalam keadaan ghaira musma', dalam keadaan tidak didengarkan, dalam keadaan tidak didengarkan. Wa ra'ina, mereka orang-orang Yahudi mengatakan ra'ina. Kata ra'ina ini apa? Maknanya secara dohirnya, secara yang nampak, kata ra'ina, jagalah kami, peliharalah kami, perhatikanlah kami. Ini apa? Yang nampak. Tetapi yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi, kata ra'ina, maksudnya apa? Bodoh. Dari kata ra'una, bodoh. Ini maksudnya memutar-mutar lisan tadi. Ya, layyan bi alsinatihim. Dalam keadaan mereka ini orang Yahudi layyan, memutar-mutar lisan-lisan mereka. Menampakkan mereka itu apa? Berkata yang baik, berkata yang hak. Tetapi yang mereka inginkan apa? Kebatilan, bodoh. Ra'ina, nampak, yang nampak itu berasal dari mura'ah atau ri'ayah. Jagalah kami, pelihara kami. Akan tetapi yang diinginkan orang Yahudi, maksudnya ra'ina, bodoh. Bodoh sekali. Gitu. Ya. Dalam rangka apa? Mereka memutarbalikkan atau memutar-mutar lisan mereka biar nampak baik. Padahal mereka buruk. Wa ta'nan fiddin, dan dalam rangka mencela agama, ya, mencela agama. Dan seterusnya sampai ayat yang terakhir. Intinya itu. Yang pertama disebutkan dalam awal ayat, mereka orang-orang Yahudi ini merubah, yuharrifunal kalima min mawadi'ih. Mereka merubah kitabullah, kalamullah, dari tempat-tempatnya. Kadang mereka apa? Membuat tulisan, membuat kitab, kemudian mereka apa? Mengatakan ini hada min indillah, ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, ini kebiasaan atau sifat dari orang-orang Yahudi. Itu makna tahrif dan layyin, ya, layyul alsina, ya, memutar-mutar lisan tadi. Merubah dan apa? Memutar lisan, yang diinginkan keburukan tapi biar orang paham, memahaminya itu apa? Kebaikan. Kemudian kita baca dari penjelasan dari Asy-Syarih hafizallahu taala di sini. Tahriful kalimi an mawadi'ih, merubah kitabullah, merubah kalamullah dari tempat-tempatnya. Maksudnya huwa taghyiru hurufihi, yakni merubah huruf-hurufnya. Merubah huruf-hurufnya. Ketika dikatakan kepada orang Yahudi, hittah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa, mereka mengatakan apa? Hintah. Disuruh mengatakan hittah, yang maksudnya bebaskan kami dari kesalahan-kesalahan kami, mereka mengatakan apa? Merubah huruf-hurufnya menjadi hintah, dimasukkan huruf apa? Nun, hintah. Yang maknanya apa? Gandum, biji gandum. Ini kan pelecehan sekali.
diperintahkan untuk mengucapkan hittah, tapi apa? Mereka menambah huruf nun menjadi hinthah. Ini merubah, termasuk merubah kalam Allah, yakni dengan merubah huruf-hurufnya. Dan ini diikuti oleh umat ini dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutnya apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa. Allah Subhanahu wa taala istawa. Adapun umat ini, di antara umat ini memasukkan huruf apa? Kalau Yahudi memasukkan huruf nun pada hittah, tapi apa? Umat ini memasukkan huruf lam, istaula jadinya. Istawa maknanya istaula. Istawa itu maknanya di atas, istaula maknanya apa? Menguasai. Walaupun ini tidak merubah hurufnya, tapi ini merubah makna sebenarnya. Tapi apa? Mirip dengan orang Yahudi yang memasukkan huruf nun Yahudi, adapun umat ini memasukkan huruf lam. Atau makna dari merubah kalamullah dari tempat-tempatnya ay sorfuhu an ma'nahu, yakni merubahnya. Merubah atau apa? Sorfuhu yakni memalingkan kalamullah itu dari maknanya. Memalingkan kalamullah dari maknanya. Dia maknai dengan makna yang berbeda. Kemudian fa ahlul kitab, maka ahlul kitab itu min hirfatihim al-khabithati, di antara perbuatan-perbuatan mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka yang buruk, annahum yuharrifunal kalima an mawadhi'i, yakni mereka ini ahlu kitab ini apa? Mereka merubah kalamullah dari tempat-tempatnya, baik lafadznya maupun maknanya. Imma bitaghyiri al-fadhi, baik dengan merubah lafadz-lafadznya, wa imma bitaghyiri ma'anihi, ataupun dengan merubah makna-maknanya. Wa tafsirihi bi ghairi tafsirih, atau juga bisa dengan menafsirkan kalamullah tadi dengan yang bukan tafsirnya. Iya, ini orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab. Adapun umat Islam, kaum muslimin, maka apa? Mereka merubah pada maknanya. Tidak mungkin mereka apa? Bisa merubah pada lafadznya, merubah hurufnya. Karena Al-Qur'an apa? Terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafidun wa inna lahafidun. Atau kama qala Allah Ta'ala. Dan sungguhnya kami telah menurunkan ad-dzikr, telah menurunkan Al-Quran, dan sungguh kami yang akan menjaganya. Kami yang akan menjaganya. Allah telah menjamin Al-Quran ini apa? Dijaga, terjaga. Terjaga. Sehingga tidak mungkin hurufnya akan bisa dirubah oleh umat ini. Sehingga pada Al-Quran yang terjadi apa? Perubahan ada pada apa? Pada maknanya, pada penafsirannya, itu yang terjadi. Kadang pada lafadznya maka apa? Terjaga. Maka fakullu man harrafa kalam Allah, maka semua yang merubah kalam Allah, semua orang yang merubah kalam Allah, fa innahu ala madhhabi ahlil jahiliyah, maka sungguhnya dia ini telah berada di atas mazhab ahlul jahiliyah.
Siapapun orangnya yang telah merubah kalamullah, maka berarti dia di atas mazhabnya ahlul jahiliyah. Wa kullu ahlil batili, dan seluruh orang-orang yang batil, ahlul batil, wal mukhalifina lil Islam, dan orang-orang yang menyelisihi Islam, minal firaqi dhalati, dari kelompok-kelompok yang sesat, al muntasibati ilal Islam, yang menisbatkan diri kepada Islam. Kelompok-kelompok yang dhalah, yang sesat, yang menisbatkan diri kepada Islam. Tuharrifun nusus, mereka apa? Mereka pasti dalam keadaan apa? Merubah nas-nasnya. Mereka pasti apa? Merubah nas-nas, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok manapun, pasti mereka akan melakukan tahrif ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Kalau mereka sudah mencocoki Al-Quran dan Sunnah, berarti mereka bukan kelompok sesat. Tidak butuh dengan merubah, tidak butuh dengan melakukan perubahan terhadap nas, tapi karena adanya nas-nas yang berbenturan dengan kelompoknya, maka mengharuskan mereka merubah nas-nas ini dalam rangka litwafiqa maqasidaha wa madahibaha. Tujuannya untuk agar nas-nas tadi, Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu mencocoki tujuan-tujuan mereka, mencocoki mazhab mereka, pendapat mereka. Akhirnya dirubah. Orang-orang Mu'tazilah contohnya, firqah yang sesat, Mu'tazilah, yang menisbatkan kepada Islam. Mereka apa? Mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Sehingga apa? Mereka ketika membaca ayat wa kallamallahu Musa takliman, wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah telah berbicara kepada Musa takliman, dengan benar-benar berbicara, mereka merubah wa kallamallaha Musa takliman. Dirubah yang sebelumnya hu menjadi ha, wa kallamallahu menjadi wa kallamallaha. Ketika dirubah ha, maka artinya menjadi berbeda. Berarti artinya menjadi dan Musa telah berbicara kepada Allah dengan benar-benar berbicara. Dalam rangka apa? Biar nas tersebut tidak berbenturan dengan pendapat mereka yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala al-kalam. Ya. Sehingga kelompok manapun yang sesat, yang menisbatkan diri kepada Islam, pasti mereka akan melakukan tahrifun nusus, yakni merubah nas-nas. Ya. Sawa'an, sama saja, harraful alfadh, mereka ini merubah lafadznya, au harraful ma'aniyah, atau mereka merubah makna-maknanya, merubah makna-maknanya. Wa fassaruha bi ghairi tafsiriha, dan mereka menafsirkannya dengan yang bukan tafsirnya. Menafsirkannya dengan bukan yang tafsirnya. Fahada min mirasi ahli jahiliyah, dan ini merubah nas-nas ini, baik lafadznya maupun makna-maknanya, ini termasuk warisannya ahlul jahiliyah. Warisannya ahlul jahiliyah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, wal wajibu, dan yang wajib bagi kita, yakni al-imanu bima anzalallahu subhanahu wa ta'ala bi alfadihi wa ma'anihi,
yakni beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Ya. Terkhusus Al-Qur'an, terkhusus Al-Qur'an. Ya, karena kita umat Islam. Ya. Karena kita umat Islam yang hendaknya lebih memperhatikan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Melalui Jibril alaihissalam. Jibril kemudian mendikte, mendikte itu apa? Apa? Mengeja. Iya. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh mengikuti apa yang dibaca Jibril alaihissalam. Apa yang dibaca Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikutinya. Ya, mengikutinya. Sehingga lafaz-lafaznya tidak mungkin keliru. Apa yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an kepada para sahabat-sahabatnya ridwanullahi alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiktekan, ya, menyampaikan, membacakan kepada sahabat-sahabatnya, kemudian para sahabat ini menghafalnya. Ya. Seterusnya, ya, seterusnya. Sehingga Al-Qur'an benar-benar terjaga lafadznya. Sehingga sampai kepada kita bahwasannya Al-Qur'an ini semuanya mutawatir. Mutawatir itu maksudnya apa? Ya, periwayatan yang berbicara, yang mendiktekan Al-Qur'an dari masa ke masa itu banyak sekali, tidak cuma satu orang saja. Ya. Di setiap generasi banyak orang yang hafal, kemudian ditekan bawahnya dan semuanya apa? Sama. Sehingga terjaga Al-Qur'an. Dan juga jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar menyampaikan lafaz-lafaz Al-Qur'an saja. Tetapi beliau alaihi salatu wassalam juga menjelaskan kandungan apa maksud dari ayat-ayat tersebut. Tidak membiarkan para sahabatnya untuk apa? Pahami sendiri, tidak. Tidak. Tetapi beliau alaihi salatu wassalam, beliau menjelaskan kepada para sahabatnya tentang makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kalaupun ada sahabat yang ada sahabat yang tidak tahu misalnya, maka mereka langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lafaz dan maknanya akan senantiasa terjaga. Apalagi di zaman sekarang kita sudah tertuliskan, sudah tercetak baik lafaz maupun maknanya. Lafaz maupun maknanya. Maknanya kita dapati di mana? Dalam kitab-kitab tafsir. Dalam kitab tafsir. Kita baca tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau Ibnu Jarir rahimahullah, beliau dalam menafsirkan, beliau menyebutkan bahwasannya sahabat ini, Ibnu Abbas berkata, ayat ini bermakna demikian. Disebutkan sanadnya dari para sahabat bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna ayat per ayat. Kemudian ada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, sama. Mereka menafsirkan ayat dengan riwayat. Ayat dengan riwayat. Baik tafsir Quran bil Quran maupun Al-Quran dengan hadis, adapun Al-Quran dengan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga mudah bagi kita insyaallah kalau mau memahami Al-Quran ini makna-maknanya. Kemudian wal amalu bi muqtadahu, yang wajib bagi kita yakni mengamalkan bi muqtadahu, yakni terhadap konsekuensinya.
min ghairi taghyirin wa tahrifin, tanpa merubahnya, tanpa merubah lafadznya, tanpa merubah maknanya. Ya. Hada huwal wajibu, ini perkara yang wajib bagi kita. Ya. Mengimani, kemudian setelah faham makna kandungannya, amalkan. Ya. Mudah, sebenarnya mudah bagi kita, tinggal mengimani dan mengamalkan. Ya. Sawa'un wafaqa hawaka wa rahbataka au khalafahuma. Baik ayat tersebut, apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu wafaqa, menyesuaikan, cocok dengan hawa nafsumu dan mencocoki kesenanganmu, atau menyelisihi keduanya. Dalam keadaan hawa nafsu kita senang dengan ayat ini atau tidak suka, ada rasa apa? Ada rasa kok seperti ini. Maka apa? Tetap wajib bagi kita untuk beriman dan apa? Mengamalkannya. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wal ana, dan sekarang ini, di zaman sekarang ini, ashabul mabadi'il khabithati, ashabu, pemilik mabadi', prinsip-prinsip yang batil, ya, prinsip-prinsip yang khabithah itu busuk, prinsip-prinsip yang busuk atau buruk. Wal madahibil batilati, dan para pemilik mazhab-mazhab, pendapat-pendapat yang batil, yalwuna a'naqan nususi al-waridati as-sahihati 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yalwuna, ya, mereka apa? Mereka memutar-mutar, ya, a'naqa, leher-leher nas, ya, memutar leher-leher nas yang datang, al-warid as-sahihah, yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka mulai memelintir nas-nas, leher-leher nas yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak sesuai dengan mazhab mereka, yang mereka katakan apa? Hadisnya batil, hadisnya lemah, hadisnya palsu, dan seterusnya. Atau mereka memalingkan maknanya, mereka merubah maknanya. Wa yufassirunaha bighairi tafsiriha, dan mereka menafsirkannya dengan yang bukan tafsirnya. Idza ajazu an raddiha wa takdzibiha, apabila mereka tidak mampu untuk menolaknya dan mendustakan hadis Nabi SAW. Ketika mereka tidak mampu menolak hadis tadi, nas tadi, tidak mampu untuk mendustakan hadis tadi, maka mereka menafsirkan dengan yang bukan tafsirnya. Terkhusus terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi tariqatun min tara'iq ahli al-jahiliyah wa min tara'iq al-yahudi. Dan ini adalah jalan dari jalan-jalannya ahlul jahiliyah dan jalan-jalannya Yahudi. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimakumullah, wal wajibu alaina, wal wajibu al mu'min, dan yang wajib atas seorang mukmin, dan yang wajib bagi seorang mukmin,
an yahtarima kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam, agar dia ihtiram, dia memuliakan, menghormati kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memuliakannya dengan bagaimana? Kitabullah Al-Quran memuliakannya dengan bagaimana? Ya? Iya, dengan membacanya sesuai dengan tajwidnya, tahsinnya, iya, membacanya. Kemudian difahami maknanya, kemudian diamalkan. Iya. Letakkan Al-Quran di tempat yang tertinggi, baik secara zahirnya. Kalau meletakkan mushaf jangan di tempat yang bawah. Iya. Jangan di lantai, tapi di atas meja. Iya. Dan haram hukumnya menginjak Al-Quran, haram, bahkan kekufuran, bahkan kekufuran. Iya, bahkan kekufuran. Karena ketika sudah menginjak Al-Quran berarti dia sudah mencela Al-Quran. Iya, mencela Al-Quran. Maka itu termasuk salah satu bentuk kekufuran. Iya, bentuk kekufuran. Apapun alasannya, ya apapun alasannya. Kalau dia sudah menginjak Al-Quran, berarti dia sudah kufur, ya kufur. Dengan sengaja ya. Kalau dia ternyata ada anaknya sedang main mushaf kemudian bapaknya tidak tahu menginjak tanpa sengaja, ya namanya nggak sengaja, ya berarti ya maafkan. Ya. Tapi kalau dia sengaja menginjak apapun alasannya, maka apa? Maka kufur, kekufuran. Tidak boleh. Dan memuliakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan, menghormati apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Ya. Jangan sampai kita mencela satu saja perkara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mencela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk apa? Kekufuran. Kekufuran. Maka fayu'mina bihima, maka hendaklah dia beriman kepada keduanya, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafdhan wa ma'nan, lafadznya dan maknanya harus diimani, harus diimani. Ala ma aradahu Allah wa aradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafadz dan maknanya yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang Rasulullah kehendaki. Jangan sampai kita memahami Al-Quran dengan pemahaman kita sendiri, tidak pernah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penafsiran dari para sahabat. Tahu-tahu apa? Ada orang zaman yang jauh dari kenabian menafsirkan dengan akalnya. Jangan sampai. Wala yuharrifun nususa an ma'aniha, dan tidak boleh merubah nas-nas dari makna-maknanya. Tidak boleh merubah nas-nas dari makna-maknanya. Wala yughayyirul alfadhu amma ja'at, dan tidak boleh merubah lafaz-lafaznya. Ya, lafaz-lafaznya dari apa yang dia telah datang, ya dari ketika dia datangnya, jangan dirubah lafaznya. Baik biziyadatin, baik dengan menambahkan sebuah kata, sebuah huruf, au binaksin, atau dengan mengurangi, ya ini menambah dan mengurangi ini sering terjadi, walaupun tidak sengaja, ya tidak sengaja sebenarnya, tapi apa ya hendaknya dilatih. Terlebih masalah baca surat Al-Fatihah dalam sholat.
Ketika sudah menambah atau mengurangi huruf, maka bisa merubah maknanya. Ya. Mungkin bagi imamnya sah sholatnya, tetapi bagi makmum yang dia tahu kekeliruannya dan dia meneruskan tetap berjamaah dengan imamnya, menurut mazhab yang lebih kuat, yang rajih, ya ini tidak sah sholatnya. Ya. Sering terjadi. Ada tasdid, tidak dibaca tasdidnya. Tasdid kan huruf double kan, sebenarnya huruf double. Ketika dia tidak dibaca, berarti dia sudah menghilangkan satu hurufnya. Ya. Atau yang tidak tasdid malah dikasih tasdid, di double hurufnya. Ya. Ar-Rahmani apa? Ar-Rahmanir Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Padahal Ar-Rahim tidak ada tasdidnya pada haknya. Ar-Rahmanir Rahim. 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 Tapi apa? Karena sing mantapnya sebelumnya ada Rahman, Rahman, Ar-Rahmani, Ar-Rah. Nah, langsung apa? Ikut rahnya lagi terulang. Padahal Ar-Rahim tidak ada tasdidnya. Ar-Rahmanir Rahim, Rahim, bukan Ar-Rahim. Iya. Contoh saja. Kemudian audasin bil batili, atau dia memasukkan, menyelipkan di dalam nas-nas itu apa? Kebatilan. Iya, kebatilan. Untuk mendukung, untuk biar mencocoki kebatilan mereka. Ini termasuk apa? Cara-cara merubah nas-nas yang ada pada kitabullah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa kita baca di petang hari ini. Mungkin ada salah kata, salah ucap, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.